Anda kembali menyaksikan NTV Sport. Saat ini pertandingan antara Garuda Muda melawan tim U23 Gini sudah memasuki menit ke-70-an nih, Bung Wesley. Kalau kita bahas lagi, tadi kita sedang membahas sejumlah pemain kita yang absen juga ya. Ada nama yang muncul yang kabarnya mungkin akan bergabung tapi akhirnya tidak jadi, adalah Elkan Bagot. Gimana nih dari analisa Anda? Ya itulah, sepenting apa Elkan Bagot dan kenapa kok jadinya nggak datang dia? Ya. Kehadiran Elkan Bagot jelas kalau STY mengatakan dia butuh Elkan Bagot dan dipanggil, jelas kebutuhannya adalah tanpa Rizky Ridho tadi kita sudah bahas, tanpa Justin. Yang saya sangat sayangkan sekarang adalah narasi bahwa yang dimunculkan termasuk oleh federasi, yang dimunculkan adalah klub mereka Ipswich Town tidak memberikan jawaban atas permintaan Federasi Indonesia untuk memanggil Elkan Bagot, dan yang sangat disayangkan lagi, Elkan Bagot dikatakan tidak merespon undangan atau permintaan PSSI untuk tampil membela Garuda Muda melawan Gini. Dimunculkan lagi lah berita-berita isu-isu yang aneh-aneh, katanya Elkan Bagot lebih memilih liburan. Menurut saya tidak perlu begitu. Statement yang tidak perlu ketika mau tanding, seolah-olah kita sudah mencari kambing hitam untuk hasil yang kita belum tahu. Jadi sebetulnya kalau begitu artinya sudah ada rasa pesimis begitu kalau nanti kalah. Ya akhirnya kemudian kan kita tahu karakter netizen kita. Ya kita miskin literasi, jarang membaca, tidak in-depth mengetahui kejadian sesungguhnya, kemudian muncullah narasi-narasi itu, kemudian dihajar adalah nanti si Elkan Bagot. Bukankah kita masih butuh Elkan Bagot untuk pertandingan berikutnya? Ya, ada kualifikasi Piala Dunia loh, ya, bulan Juni. Jadi kita sebetulnya harus memaintain juga tidak hanya yaitu ya komunikasi, hubungan dan juga secara psikologis tadi ya, karena kita bahas terus nih semenjak Piala Asia bergulir, sepertinya mental ya, psikis dari pemain kita itu juga salah satu yang sangat berpengaruh ya, Bung Wesley. Betul. Di tim kita tuh ada namanya tim psikolog, ada kok tim dokumentasinya, ada tim komunikasi strateginya ada. Tapi yang saya kaget kemarin muncul berita Sintayong mengaku kecolongan ketika Marcelino beradu debat dengan netizen kita di sosial media. Sebelum pertandingan melawan Irak, dalam sebuah wawancara saya bicara dengan Pak Sumarji, saya sudah menyampaikan, Pak, hati-hati lindungi pemain kita dari euforia berlebihan dari luar Qatar waktu itu, karena apa? Di kita itu euforianya berlebihan kemana-mana, dan kalau bisa pemain tidak memegang sosial media, tidak bermain sosial media. Oh ya, kami jaga. Itu ucapan Pak Sumarji. Kami jaga ketua Badan Tim Nasional kita. Semua pemain tidak lah. Ternyata habis pertandingan kita hebohnya bagaimana Ferdinand dihajar di akun pribadi dia, di klubnya juga dihajar, kekecewaan atas hasil melawan Irak ditumpahkan kepada satu orang, dua, Arhan juga ditumpahkan kekecewaan. Karena apa? Ketum menyatakan di kamar ganti bahwa pertandingan bukan milik 1-2 orang, milik 11 orang. Ketika kita kalah, Ketum PSSI masuk kamar ganti dan mengatakan itu, direkam oleh tim kontennya, dipublish bahwa itu kemudian membenarkan keinginan netizen untuk mencari kambing hitam. Dan mereka kambing hitamnya adalah 1-2 orang yang disebut ketum, ya sudah pasti. Yang bermain egois disebut itulah Marcelo. Sekarang kambing hitam sudah disiapkan. Namanya Elkan Bagot. Itu yang saya sayangkan, strategi narasi-narasi pemilihan kata dan diksi oleh kubu federasi harusnya lebih bijak. Jadi artinya dalam pertandingan seperti ini artinya bukan hanya yaitu ya taktik, skill di lapangan, tapi juga ada faktor-faktor eksternal. Kalau kita bicara lagi kembali ke lapangan nih, Bung Wesley, kita lihat sebetulnya penguasaan bola Indonesia tidak buruk, ada di 51%. Gimana Bung menganalisa bahwa sebetulnya mungkin kita ada ada kemampuan ya begitu untuk melawan, tapi again mungkin terkait dengan peak performance tadi yang sangat mempengaruhi bagaimana saat ini mereka bermain ya. Peak performance yang kita katakan sudah menurun sejak kita selesai menghadapi Korea Selatan. Udara dingin, jangan lupa, dari panas di Doha, di Qatar, tiba-tiba ini 12-13 sampai 15 mungkin derajat paling panas. Kemudian keletihan yang tidak bisa dibantah. Lalu formasi ideal kita tidak bisa dimainkan dengan tidak hadirnya 2 jangkar. Ya, banyak sekali ya faktor. Kita sebenarnya bisa bermain agak menyerang, kita bisa melakukan tekanan, kita menguasai bola, iya, tapi lawan kan juga sudah baca. Lebih mudah
Gini membaca permainan Indonesia dibandingkan kita membaca permainan Gini, karena permainan Gini itu tahun lalu yang kita lihat. Permainan kita ya baru minggu-minggu kemarin ini yang dilihat. Dan bertubi-tubi begitu ya, berurutan gitu ya. Gampang sekali mencari video kita kan. Iya. Kalau kita bicara lagi tadi, Bung, kalau tubuh ya tadi, fisik pemain. Apakah kemudian juga artinya ke depannya nanti mungkin kita punya kesempatan seperti ini lagi? Artinya bertemu dengan tim-tim yang lebih besar lagi fisiknya dibandingkan pemain kita. Perlukah kemudian dari Indonesia juga melanjutkan begitu ya, mengambil pemain yang mungkin keturunan, karena artinya secara genetik gitu bisa menjadi lebih besar dan bisa menandingi fisik dari tim lain, dari tim negara lain. Diskusi yang tidak ada habisnya dan ini menarik. Kenapa? Menyangkut kebijakan federasi. Bagi saya, kebijakan federasi itu harusnya ada 3. Jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Oke, jangka pendek untuk mempercepat proses kita bersaing di tingkat Asia. Kemudian keberhasilan strategi jangka pendek ini diharapkan menarik strategi jangka menengah dan jangka panjang untuk ikut menarik bergerak. Misalkan pembangunan infrastruktur. Dulu pernah ada di era beberapa tahun lalu ya Pak Adiasa Daud ketika Menpora kan diminta 1 desa 1 lapangan bola. Kemana itu kebijakan gitu? Atau misalkan perbaiki kompetisi, perbaiki kualitas liga, perbaiki kompetisi usia dini. Itu kan semua harusnya mengikut strategi jangka pendek tadi. Kita semua sekarang memuji permainan sepak bola Indonesia akibat strategi jangka pendek. Sintayong diberikan semua pemain diaspora mau mencapai target itu tadi. Iya, karena harus ini menjadi trigger untuk menarik semuanya. Tapi apakah ini juga akan bergerak? Itu yang kita tunggu. Jadi jangan hanya melihat strategi jangka pendek dari federasi di era Pak Erick Thohir, tapi lihat bergerak nggak strategi jangka menengah, jangka panjangnya. Kalau ini nggak bergerak, ini selesai di era Pak Erick. Begitu ganti ketua federasi, nanti nggak jalan lagi. Lalu kita tidak bisa bicara blueprint yang berkesinambungan. Berhenti di periode setiap ketum. Kalau tadi bicara soal Sintayong, seperti apa performa STY ini sebagai pelatih ya Indonesia dalam perjalanannya sejauh ini? Apakah kemudian kita mungkin melihat dulu yang U23 ini, apakah memang ada banyak lagi yang bisa ia lakukan dengan materi yang ada, atau memang ya inilah yang bisa dia lakukan secara optimal, sudah fullnya, sudah yang terbaik yang dia bisa lakukan dengan materi yang ada? Ini pertanyaan yang harusnya kita bahas in depth. Karena apa? Judgment itu by result. Hasil timnas senior adalah prestasi gelar juara. Jangan tuntut usia U16, usia 18, usia 20 untuk juara. Itu bukan target mereka. Target mereka adalah juara di peringkat di level senior, karena itu menentukan peringkat di FIFA juga. Nah, ketika Sintayong belum berhasil membawa tim ini juara di pertandingan apapun termasuk Asia Tenggara, tapi U23-nya berhasil melampaui target dan kemudian mencengangkan kita sampai ke peringkat semifinal lah, peringkat 4 kita. Apakah ini bisa menebus yang namanya kegagalan Sintayong di era tim nasional senior? Itu akan menjawab tadi pertanyaan Mbak Alice. Apakah kita bisa menentukan Sintayong berhasil atau tidak? Tergantung kita memakai ukuran apa. Developing programnya atau prestasi. Kalau kita bicara tim nasional senior, prestasi. Nah, ini yang harus disampaikan juga secara baik oleh federasi. Ini mau yang federasi yang belum prestasi atau mau pembibitan. Tadi bicara U23. U23 ini kan saya pikir 80% akan bermain buat tim senior karena Sintayong percaya dan kata-katanya bahwa dia berani memotong satu generasi dan mempercayakan pemain usia 19 kayak Marcelino, Hoki Caraka 19 tahun bermain di tim senior. Kemudian pemain seperti Dewangga, Skrido masih 20-an, 23, 20. Masih panjang ya. 5 tahun lagi masih tim ini juga yang akan bermain. Ya, betul. Bung, ini kita sudah masuk ke menit ke-90, perpanjangan waktu 8 menit, dan masih 0-1. Jadi kan ini udah dikit ya waktunya. Kayak ini mungkin ya kita lihat bahwa ya kita mungkin gagal ya menuju Olimpiade. Belum di tiup ya ininya peluitnya. Tapi kalau seandainya kita gagal ini, mungkin dari Bung Wesley melihat Garuda Muda sejauh ini seperti apa? Tidak bisa dibilang gagal karena targetnya adalah Piala Asia masuk ke
perempat final. Tapi ya perempat final. Dan sudah Targetnya melampaui bukan- semuanya. Iya, targetnya bukan Olimpiade, tapi kan target ekspektasi harapan kita menggebu-gebu melihat pertandingan melawan Yordania, melawan Korea Selatan. Lalu jangan lupa setiap pemikiran kita itu diikuti oleh atmosfer pemberitaan, narasi yang berkembang baik di media konvensional maupun di media sosial, bahwa kemudian kita tidak mau lagi hanya semifinal, Iya. kita mau Olimpiade. Kita disuapin terus sama kemenangan-kemenangan, jadi ya melebihi dari target yang udah ditentukan. Dan satu lagi yang saya harus sampaikan kepada federasi, tidak semua pertanyaan wartawan itu wajib dijawab di acara formal. Keceplosan lah STY mengatakan saya akan bawa tim ini ke Olimpiade. Berkembang lagi kan wacana bahwa tuntutan kita bukan lagi sekedar perempat final, semifinal yang sudah mencapai target di U23, Olimpiade. Nah, akhirnya semua orang berharap kita bisa masuk ke Olimpiade. Betul. Oke, baik, Bung Wesley, ya sudah, mungkin artinya di sini kita berterima kasih ya kepada Garuda Muda yang sudah berjuang sejauh ini. Kita tetap hargai dan juga apresiasi semua progres dan proses yang mereka jalani. Mungkin ke depannya kita bisa meraih trofi di turnamen-turnamen yang lain, tapi saat ini kita hargai semua usaha mereka dan kita tetap dukung terus ya tim nasional kita dari segala grup umur maupun nanti tim senior. Ya, Terima kasih pastinya. Bung Wesley atas kehadirannya. sama-sama. Malam ini di NTV Sport, pemirsa jangan beranjak dulu, kami akan segera kembali usai jeda berikut.